warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fadila, NIM 2021 1016 0113 11492. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari Aulia Septiani Sari. Pertanyaannya adalah, mengapa sistem ekonomi Islam menjadi sangat penting diterapkan dalam kehidupan sekarang ini? Jawabannya adalah karena syariat Islam, di mana di dalamnya termasuk ekonomi dan keuangan syariat Islam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia, bahkan untuk sekalian alam. Keuniversal ekonomi dan keuangan syariah membuka peluang yang luas bagi umat Islam lain yang ingin menerapkan sistem ekonomi mereka dengan pola syariah. Oke, untuk kedua saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 M. Iqbal Ferdiansah. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menentukan harga, keseimbangan, dan permintaan dan penawaran? Jawabannya adalah caranya yaitu dengan mencari titik keseimbangan pasar dengan menggunakan kurva permintaan dengan kurva penawaran, di mana titik potong antara kedua kurva tersebut merupakan titik keseimbangan pasar. Harga keseimbangan terbentuk karena adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pada harga keseimbangan, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi harga keseimbangan dapat diperoleh dengan 3 cara, yaitu dengan pendekatan matematis menggunakan rumus, pendekatan kurva, dan pendekatan tabel. Rumus harga keseimbangan pasar adalah HID sama dengan HIS, di mana HID itu menunjukkan kualitas permintaan dan HID itu merupakan kualitas penawaran. Bisa saja menggunakan rumus PS sama dengan PD, di mana PS merupakan harga penawaran dan PD merupakan harga permintaan. Saya akan menjawab kelompok 3, yaitu Revani Amelia. Pertanyaannya, di dalam poin penawaran keseimbangan umum telah dijelaskan bahwa agregasi dan fungsi kepuasan dalam menentukan besaran alokasi. Dijelaskan maksud dari fungsi kepuasan dalam menentukan alokasi itu seperti apa. Saya akan menjawab pertanyaannya. Fungsi kepuasan dalam menentukan alokasi itu yaitu dengan memberikan kepuasan, contohnya pelanggan. Jadi jika kita pelanggan merasa puas, mereka akan menjadi pelanggan yang loyal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feriansyah Purnama Saputra dengan NIM akhir 501 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 sampai 6. Rizka Lutfiana dari kelompok 4. Mengapa agresi dari fungsi kepuasan individu atau representative utility function menjadi penentu besarnya alokasi? Jelaskan menurut ekonomi Islam. Alokasi adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat atau penjatahan. Alokasi juga dapat menjadi penentu besarnya alokasi karena penentuan banyaknya uang atau biaya yang disediakan untuk suatu keperluan. Berikut adalah pertanyaan dari Marsilia Salsabila Ramalan dari kelompok 6. Apakah sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk permasalahan ekonomi khususnya di Indonesia? Sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat efektif untuk memulihkan berbagai jenis masalah sosial ekonomi karena diimplementasikan sesuai Al-Quran dan hadis. Jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, banyak masalah sosial ekonomi yang penting dapat diantisipasi. Sementara ini, Indonesia masih banyak krisis ekonomi yang kaitannya erat dengan kemiskinan dan kesenjangan. Di Indonesia sendiri masih menerapkan praktik riba yang mana sebenarnya hanya akan menguntungkan segolongan kecil saja. Ekonomi yang baik adalah ekonomi yang bisa menguntungkan banyak pihak, bukan hanya segolongan kecil saja. Jadi, dengan masih banyaknya krisis ekonomi di Indonesia yang masih belum terselesaikan, ekonomi Islam tetap cocok diterapkan di Indonesia dan menjadi solusi terbaik dalam perekonomian saat ini, serta bisa mencegah adanya kejahatan ekonomi secara menyeluruh dan memberikan kemaslahatan bagi dunia. Perkembangan ekonomi Islam telah membuktikan bagaimana ekonomi yang harusnya diatur dan dikelola antara masyarakat dan pelaku utama agar bisa sama-sama memberikan manfaat kepada semua. Berikut adalah pertanyaan dari Fariza Aya Sophia dari kelompok 5. Apa sebab sehingga praktik ekonomi dalam Islam masih sulit diterapkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam? Alasan yang sering muncul dalam hal ini adanya keyakinan bagi setiap individu. Diketahui Indonesia memang mayoritas masyarakatnya umat Islam.
Di sisi lain, bukan berarti agama Islam saja, tetapi agama lainnya juga terdapat di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia mengakui adanya keberagaman agama, suku, dan budaya, sehingga sistem ekonomi Islam di Indonesia sulit diimplementasikan secara sempurna. Dari anggapan tersebut sudah jelas kendala yang dihadapi Indonesia. Perbedaan keyakinan bagi setiap individual agama menjadi faktor yang mencolok sehingga tidak serta-merta mengambil keputusan pada satu pihak saja. Kurangnya pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam, belum berkembang kelembagaan Islam secara menyeluruh dibandingkan lembaga konvensional, dan adanya kemalasan individual dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktavia Sari dengan NIM 20 21 10 16 0311 521. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, 8, dan 9. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 oleh Saudara Naswa Resida dengan NIM akhir 521. Pertanyaannya yaitu, faktor apa saja yang mempengaruhi mekanisme pasar dalam perdagangan Islam? Jawabannya adalah, dalam pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar banyak dicurahkan melalui bukunya, yaitu Al-Hisbah fil Al-Islam dan Majmu' Fatawa. Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam mekanisme pasar sebagai berikut: harga barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen. Jika selera konsumen terhadap barang tersebut tinggi, maka permintaannya pun akan tinggi meskipun harganya tinggi, dan begitu pun sebaliknya. Terus ada ekspektasi atau harapan, dan yang terakhir ada maslahah. Ibnu Taimiyah mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Pada dasarnya, faktor yang mempengaruhi penawaran mekanisme pasar sebagai berikut: maslahah, dan yang kedua ada keuntungan. Nah, di keuntungan tersebut itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu harga barang dan biaya produksi. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 oleh Saudara Hasya Sahadah Susanto dengan NIM akhir 537. Yang pertanyaannya adalah, mengapa sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam? Jawabannya adalah, karena berbagai kendala yang dihadapi Indonesia sulit diterapkannya sistem ekonomi Islam secara sempurna disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor eksternal yang mengacu pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan secara sepihak karena harus disertai dengan musyawarah dalam mencapai mufakat. Faktor kedua yaitu faktor internal yang mengarah kepada perbedaan keyakinan dalam diri setiap masyarakat. Dan karena perbedaan keyakinan bagi setiap individual, agama menjadi faktor yang mencolok sehingga tidak serta-merta mengambil keputusan pada satu pihak saja. Kurangnya pemahaman mengenai sistem ekonomi Islam, belum berkembangkan kelembagaan Islam secara menyeluruh dibandingkan lembaga konvensional, dan adanya kemalasan individual dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9 oleh Saudara Hanifiyah Rasidah Ba'adila. Pertanyaannya, apakah sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk permasalahan ekonomi khususnya di Indonesia? Jawabannya adalah, sejarah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sangat efektif untuk memulihkan berbagai jenis masalah sosial ekonomi karena diimplementasikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jika ekonomi Islam diimplementasikan dengan baik dan benar, banyak masalah sosial ekonomi yang penting dapat diantisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akila Sabil dengan NIM akhir 526 dari kelompok 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 sampai dengan kelompok 14.
Baik, di sini ada Elsa Selawati dengan NIM akhir 496 dari kelompok 11. Pertanyaannya, apa akibat apabila keseimbangan pasar tidak tercapai dan usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mencegah hal tersebut? Jawabannya itu, jika tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Konsumen dan produsen bereaksi berbeda terhadap perubahan harga. Harga yang lebih tinggi cenderung mengurangi permintaan sambil mendorong penawaran, begitupun sebaliknya. Jadi usaha yang bisa dilakukan agar keseimbangan pasar bisa tercapai yaitu jumlah produk yang diminta harus sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, serta harga yang diminta harus sama dengan harga produk yang ditawarkan. Baik, yang kedua ada dari Debbie Regina Putri Alfatoni dengan NIM akhir 530 dari kelompok 12. Pertanyaannya, bagaimana apabila dalam suatu mekanisme pasar permintaan dan penawaran tidak mencapai keseimbangan? Jawabannya itu, jika mekanisme pasar permintaan dan penawaran tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Konsumen dan produsen bereaksi berbeda terhadap perubahan harga. Keadaan mekanisme pasar pada saat tidak berada pada titik keseimbangan ada dua kemungkinan, yaitu kelebihan penawaran atau kelebihan permintaan. Kelebihan penawaran terjadi apabila jumlah penawaran melebihi jumlah yang diminta sehingga harga akan turun. Selanjutnya ada dari Mailia Dwinanda dengan NIM akhir 513 dari kelompok 13. Yang pertanyaannya itu, dalam praktik proses pencapai keseimbangan ini terdapat mekanisme aliran uang dalam perekonomian. Bagaimana peran dan efek adanya uang terhadap keseimbangan umum? Jadi jawabannya itu, peran dan efek adanya uang terhadap keseimbangan umum. Yang pertama itu tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Dan yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Baik, yang terakhir ada dari Sarah Akidah Zuhriya dengan NIM akhir 507 dari kelompok 14. Pertanyaannya itu, bagaimana proses terjadinya keseimbangan pasar dan terjadinya keseimbangan harga? Jawabannya, pada dasarnya proses terbentuknya harga keseimbangan pasar terjadi karena adanya interaksi antar penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Singkatnya, bisa diartikan juga bahwa harga keseimbangan pasar adalah harga hasil tawar-menawar antar penjual dan pembeli.